Cek cek. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, terdengar. Oke, alhamdulillah. Jadi selamat pagi Kakak-kakak. Eee, Mari ini kita mulai sih, karena sudah menunjukkan waktu pukul 8.00. Kak Agus hadir ini. Apakah Kak Agus sudah bergabung? Jadi jika Kak Agus belum bergabung, mungkin saya minta bantuan salah satu dari kakak-kakak untuk memandu, eee, dalam berdoa, begitu, Kak. Oh nggih, Kak Faris, mohon bantuannya Kak Faris untuk memandu doa, Kak. Oke, terima kasih Kak Erik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 18 PKK PJOK yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Erik. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Erik kembali. Terima kasih Kak Faris sudah membantu dalam memandu doa. Sebelum kita memasuki kegiatan tatap maya, ini izin saya untuk mengecek kondisi kakak-kakak hari ini. Apakah ada yang kurang fit ataukah semuanya full sehat, Kak? Semua dalam kondisi sehat ya, Kak? Oke. Terima kasih Kak, karena ini seperti yang kita ketahui kemarin di grup ya Kak ya, untuk peserta di gelombang 1 sudah mulai menjalankan kegiatan luring. Jadi nanti kita bisa persiapkan Kak. Kita siapkan untuk persiapan juga untuk kakak-kakak ini di gelombang kedua, ya kurang dalam waktu dekat, estimasi kurang lebih 2 minggu nanti. Mudah-mudahan kelas ini semua bisa next lanjut ke tahap berikutnya di luring, gitu Kak. Baik, kita mulai Kak. Salam dan bahagia, salam satu, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga melalui salam ini kita mendapatkan kelancaran nantinya, dan ditambah tadi sebelum mengawali kegiatan kita berdoa, mudah-mudahan kita dalam kegiatan ini lancar sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, begitu Kak. Nah ini sekilas Kak terkait kesepakatan bersama. Ini saya bacakan saja, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Ini kita skip. Oke, halo kakak-kakak. Untuk tujuan dari sesi kita kali ini nanti adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Nah, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk prinsip Ki Hajar Dewantara ini bisa di cross check di LMS, atau barangkali kakak-kakak kemarin pada saat mengikuti pendidikan CGP ya, calon guru penggerak, itu kami kira sudah
disinggung juga ya berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkoneksi dengan kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, apa itu backward design? Saya kira nanti di LMS juga sudah. Nanti tinggal kita kita pelajari lebih lanjut. Nah, agenda kita sesi ini ada 3, Kak. Yang pertama, backward design. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, ini kita masuk sekarang di aktivitas 1, Kak. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, pada aktivitas ini nanti, baik aktivitas 1, 2, 3, kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi nanti mau saya ingin mendengar paparan dari kakak-kakak terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan kita lalui nanti, begitu. Nah, ini menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa mendalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, ini bisa di share di kolom chat, Kak. Dimulai dari sekarang. Kita akan cek dan mungkin kami juga ingin mengetahui juga mengapa kakak memberikan penilaian tersebut ya, begitu. Ini semacam self assessment saja, Kak. Kira-kira kakak itu skornya berapa? Sebentar, kita cek apakah sudah ada yang memberikan penilaian. Sepertinya belum ada ini. Monggo, Kak, di kolom chat, Kak. Sementara masih sepi nih. Apakah sudah ada, Kak? Oh ya, Kak Yaul 5, Kak Rina 6, Kak Faris 5, 5. Ada yang 5, 6 ini relatif berimbang. Ada lagi. Mungkin ini saya mau mendengar ini salah satu dari perwakilan yang memberikan nilai 5. 5, kenapa ini? Monggo antara Kak Handarima, Kak Yaul, monggo siapa yang mau menyampaikan mungkin. Oh ini Kak Handarima, karena semakin udah dituliskan ini ya, karena semakin saya belajar ternyata pemahaman saya selama ini tentang kurikulum itu masih sedikit dan masih minim. Oke, kalau begitu Kak Yaul, apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Ya, kita. Boleh berbagi, Kak, terkait mengapa memilih skor 5 untuk pemahaman terkait dengan kurikulum. Mengapa terkait pemahaman, kenapa nilai 5, Kak? Bahkan mungkin bisa saja kurang dari 5 ya, Kak.
Karena memang setelah kita melihat dan mengikuti pengembangan PJOK atau PKG PJOK ini, masih lakukan dalam pembelajaran, apalagi yang sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantoro yang memberikan pembelajaran yang sesuai zaman dan kodratnya. Saya rasa saya belum sampai ke arah sana. Mungkin masih sering asal-asalan atau mungkin tidak sesuai dengan FFP ketika kita mengajar. Mungkin seperti itu, Kak. Atau belum struktur. Oke. Terima kasih Kak Yaul. Ya. Terima kasih sudah menyampaikan alasannya ya. Oke. Kemudian kita ini ada 6 itu Kak Rismoyo menyampaikan karena masih banyak perlu dipelajari 6 sampai 7. Ini yang perwakilan 6 ini yang menjawab 6. Monggo Kak. Kenapa kok memberikan penilaian 6? Ya. Monggo yang memberikan penilaian 6 atau 7. Monggo saged. Oh, Kak Rina. Monggo, Kak. Ya, terima kasih Kak Erik. Saya memberikan penilaian 6 karena ternyata kurikulum yang namanya kurikulum itu kan selalu berkembang pada saat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Mungkin karena saya kurang update dengan pengetahuan baru, tertinggal dengan penyesuaian kurikulum yang baru. Itu Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Rina. Oke, kita coba cek lagi mungkin yang Kak Rina tadi 6 ya, memberikan scoring 6. Ini ada yang 7, antara 6 atau 7 ini ya, antara Kak Rismoyo atau Kak Intan. Boleh berbagi Kak antara mungkin Kak Rismoyo atau Kak Intan berkaitan mengapa memberikan scoring 7 mungkin ya dalam hal ini ya. Kak Rismoyo Kak, monggo Kak. Kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi Pak Kak Fasil dan teman-teman. Mohon izin menjelaskan pemandangan saya berkaitan dengan penilaian saya sendiri. Ya, kenapa saya mengira-ngira perkiraan nilai 6 sampai dengan 7 berkaitan dengan pemahaman pendidikan yang saat ini saya miliki. Karena menurut saya pribadi, setelah saya mengikuti dan kemarin sempat membaca modul berkaitan dengan apa yang diterangkan dengan di Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembentukan ada 3 prinsip ya karakter itu ya, kalau tidak salah ya, ada yang kompetensi, lalu juga ada yang holistik dan sebagainya, ada 3 prinsip kalau nggak salah, sempat baca sedikit sih, itu berkaitan dan kurikulum yang baru saya baca. Padahal selama ini sudah sempat mengikuti banyak pelatihan ya, kemarin juga ikut kurikulum Bintek ya, K13 sampai yang terbaru Bintek kurikulum Merdeka ya, tapi ternyata walaupun sudah mengikuti banyak kegiatan Bintek ya, masih banyak kekurangan yang saya miliki ya, salah satunya seperti itu ya, pemahaman berkaitan dengan kurikulum, penyusunan dan sebagainya nantinya itu masih banyak kekurangan, sehingga saya mengira bahwa walaupun saya banyak mengikuti Bintek, tapi masih perlu adanya pengembangan, pematangan ya, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini semoga nantinya bisa memperoleh ilmu dan pembelajaran yang kurang lebih seperti itu Kak. Terima kasih Kak Fasil dan teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Rismoyo sudah berbagi pendapatnya. Saya cek dulu ya, apakah ada jawaban mungkin yang berbeda mungkin Kak? Nah,
Oke, barangkali ini ya, kalau ini mungkin agak timbul pertanyaan ya, kalau kakak-kakak yang mungkin terpilih begini, ya memberikan penilaian 5 dan 6, bahkan maksimal pentok 7, lalu bagaimana dengan guru PJOK yang tidak atau belum melalui pendidikan CGP atau belum melalui BKG PJOK, tentu agak mengkhawatirkan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya tidak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah mungkin kita akan elaborasi setelah kita cek ya kakak-kakak terkait pemahaman kakak terkait kurikulum PJOK. Ada yang menyampaikan 5, 6, 7, dan mungkin bahkan sebenarnya saya menanti-nanti ada yang menuliskan 8, 9, sebenarnya sah-sah saja ya semua scoring ya. Misalkan ada yang menuliskan 9 karena sudah melalui pembekalan kurikulum dan seterusnya, bahwa update kurikulum misalkan, atau hal-hal yang update itu ada pembaruan itu adalah keniscayaan ya. Keniscayaan untuk mengikuti perkembangan program, perkembangan kurikulum atau perkembangan zaman begitu. Nah, berikutnya di sini kalimat pemantik pertanyaan pemantik berikutnya, sekiranya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin bisa berbagi Kak pandangannya di kolom chat di Gmeet, ataupun boleh disampaikan secara langsung melalui forum ini. Bisa mengangkat tangan ONJ. Ada Kak Martono dan Kak Hanarima. Kak Martono dulu Kak. Karena di sini tertulisnya Kak Martono dulu. Oke, baik, terima kasih. Suara saya sudah cukup ya Kak ya? Suara gimana Kak? Suara saya Bapak Ibu? Suara saya bagaimana? Aman Kak? Aman Kak? Baik. Dengar Kak? Tujuan utama pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk membangun budaya gerak peserta didik. Itu yang pertama. Mengapa budaya gerak itu penting? Karena diharapkan dengan berbudaya gerak, maka murid akan menjadi sehat dan mampu mengembangkan diri secara holistik. Dengan harapan kebugaran jasmani mereka akan menjadi backbone ya, menjadi tulang punggung keberhasilan seluruh mata pelajaran di sekolah. Kira-kira itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Martono. Kemudian kita lanjut ke Kak Hanarima. Monggo Kak, boleh disampaikan Kak? Ya Kak, kalau saya sedikit berbagi pengalaman ya Kak, tujuan adanya PJOK di sekolah yang saya alami selama ini itu, ketika anak itu belum mengetahui jenis-jenis olahraga yang ada gitu ya Kak. Jadi yang mereka tahu itu ya sekedar sepak bola, terus bola voli, kasti, senam pun adanya juga senam aerobik, bahkan senam itu kan macamnya juga banyak, ada senam artistik, ritmik, dan macam-macam. Jadi kalau tujuan yang selama ini saya lakukan di sekolah itu memberikan wawasan kepada peserta didik bahwa sebenarnya mapel PJOK itu tidak seperti yang mereka pikirkan selama ini. Bahkan sebenarnya mapel PJOK itu luas secara materinya gitu ya, memberikan wawasan kepada mereka tentang materi PJOK. Lalu ini lagi memfasilitasi peserta didik itu untuk mendapatkan prestasi Kak. Jadi di bidang olahraga itu terutama di SD yang saya kan guru SD gitu ya, itu nanti prestasi itu bermanfaat untuk bisa mendaftarkan ke jenjang selanjutnya. Nah, salah satunya itu dengan prestasi di bidang olahraga, Kak. Gitu, ditambah ketika sedikit pengalaman, ketika saya masuk di sekolah itu, ada salah satu guru senior gitu ya,
guru olahraga senior yang mana berpengaruh juga di SD itu seperti sudah menuntut gitu kepada saya, terutama guru olahraga baru di situ, bahwa setiap guru itu harus mencetak paling tidak satu atlet dalam satu cabur untuk berprestasi dan mengangkat prestasi olahraga di sekolah itu. Gitu Kak, sedikit pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih, ini menarik ini yang disampaikan. Oke, sebelum kita tanggapi atau elaborasi ya, boleh kita beri emoticon tepuk tangan mungkin untuk Kak Narima, Kak Martono, ataupun kakak-kakak yang sebelumnya sudah menyampaikan. Kita berikan aplaus ya. Terima kasih. Oke, tadi ada Kak Rina, Kak Rismoyo, dan seterusnya. Nah, tadi pertama disampaikan oleh Kak Martono, itu poin inti ya, ruhnya PJOK, kemudian sepakat begitu Kak. Dan untuk yang disampaikan oleh Kak Narima tadi ada beberapa hal yang mengaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa setelah sebenarnya ini kita bisa kaitkan lagi Kak Narima dengan materi kita di modul 1.1 berkaitan dengan paradigma. Nah, ini agak bertentangan barangkali ya Kak ya, bahwa paradigma PJOK ke depan itu ya kalau larinya ke prestasi ya untuk apa PJOK begitu ya, kontradiksi begitu. Tidak relevan dengan tujuan PJOK, kurang relevan begitu. Karena bisa saja guru PJOK tergantikan oleh coach ya. Ya, kalau misalkan mau sekolahnya berprestasi ya tidak perlu ada guru PJOK, tapi kita meng-hire pamungkas misalkan, atau kalau misalnya sepak bola ya, atau mantan atlet tertentu yang memfokuskan di situ di sekolah kita, misal sekolahnya Kak Narima. Nah, memang ini menjadi apa ya Kak ya, tantangan bagi guru PJOK, bahwa wali kelas, wali murid, kemudian ya sekolah menuntut sekolah punya prestasi, apalagi siswa itu kalau mau berkompetisi untuk masuk ke jenjang sekolah berikutnya ya harus melampirkan prestasi tertentu agar bisa masuk mungkin ke jalur prestasi ya. Nah, artinya bahwa memang ini tantangannya, dan ini tidak bisa, jadi PPKG PJOK ini tidak terus Kak ya, semacam obat, kita menerima, kita input lalu kita berikan, kita share ke sesama rekan PJOK ataupun stakeholder tertentu, itu langsung memberikan ibaratnya obat itu langsung, yang diobati itu langsung sembuh, tidak, tapi ini kita pelan-pelan Kak, maksudnya kita berikan harapannya terpondasi dulu step by step ke depannya ya. Ya situasi di lapangan ya tetap kakak-kakak harapannya dari program ini ya bisa tetap membawa paradigmanya, tapi juga bisa mungkin memfasilitasi ya, memang kondisinya seperti itu Kak. Kondisinya seperti itu, bagaimana guru PJOK untuk menyikapinya, karena ya hal tersebut tidak bisa dipungkiri begitu. Oke, terkait tujuan PJOK saya kira sudah tersampaikan. Nah, jadi kita elaborasi lebih mendalam kembali, bahwa menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 ini setidaknya ada 4 gitu. PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan evaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai fair play,
kerjasama, inklusivitas, dan yang keempat ini menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini kalau dilihat CP-nya, Kakak, apakah di dalam CP ini adakah yang secara apa ya, entah itu eksplisit ataupun secara kuat, PJOK ini akan capaian pembelajarannya ke arah prestasi? Saya kira tidak ya Kak ya, meskipun memang tadi disampaikan Kak Ana Rima juga, dan kita bahas juga di pertemuan yang pertama atau kedua ya, terkait dengan kondisi bahwa ada juga yang PJOK itu untuk tujuannya prestasi begitu, tapi mudah-mudahan setelah kita ikuti ini paradigma kita menjadi lebih mengikuti perkembangan begitu. Nah, di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya acuan? Nah, pertanyaan pemantik ini boleh dijawab melalui kolom chat Kak, atau bisa dijawab melalui raise hand. Monggo Kak. Oh nggih, Kak Intan apa nggih? Nggih. Monggo Kak Intan. Saged disampaikan pandangannya Kak. Kak. Saya resen karena tadi dari tayangan sebelum ini sebetulnya penasarannya. Oh. Iya, enggak. Boleh dikaitkan Kak. Boleh dikaitkan. Bukan. Ya, kebetulan setelah itu enggak yang tadi yang 4 itu yang slide ke-8 kemudian dilalah nih ya Kak ya. Muncullah slide ke-9 pertanyaan itu, jadi pas. Jadi cuma ingin berbagi rasa penasaran saya saja terkait dengan capaian pembelajaran PJOK. Tentu saja ini nanti terkait dengan yang di slide 9 ya Kak, yang pertanyaan itu. Apakah sudah memahami tentang apa Kak tadi? Slide 9 Kak. Tujuan mata pelajaran. Iya, tujuan mata pelajaran. Sebetulnya kami guru PJOK, saya yakin dan percaya teman-teman semua itu adalah manusia-manusia atau guru-guru yang paling cepat beradaptasi terhadap segala perubahan kurikulum. Setuju tidak kakak-kakak semua? Iya, paling cepat itu kita. Ya. Tetapi seiring perjalanan seperti ini dengan adanya perubahan yang terlalu cepat itu sebetulnya yang membuat kami bingung. Yang pada akhirnya penerapannya di lapangan ya akhirnya akan kembali lagi ke kebiasaan yang sebelumnya. Contohnya ini ya Kak ya, di capaian yang 2024 ini. Tetapi kalau capaian ini kan secara umum, di elemennya terutama, di elemennya itu kan muncul terampil bergerak. Sementara sebelum yang 2024 itu elemennya adalah keterampilan bergerak. Kemarin pada saat kami, karena seperti biasa kita di awal tahun pembelajaran ini pastikan kita menyusun perangkat kita untuk mengajar ya, termasuk dalam hal ini adalah modul ajar atau RPP. Nah, di situ muncul istilah yang mungkin hanya nggak tahu, nanti mungkin kakak-kakak yang ada di sini mungkin sedikit berbeda pandangan, monggo. Tetapi sepertinya itu hanya diubah dari segi bahasa saja. Awalnya kami sudah memahami bahwa memang kalau di sekolah itu tadi seperti yang Kak Erik sampaikan, kita tidak mencetak anak-anak berprestasi, dan berprestasi dalam artian olahraga prestasi ya. Dan kebetulan kebijakan pemerintah dengan adanya sistem zonasi itu juga merusak itu semua sebetulnya. Apalagi bagi kami yang di SMA. Kalau SMA, SMK mungkin Kak Martono mungkin nanti bisa menguatkan, di mana kami di SMA, SMK tidak mungkin kami akan mencetak dari nol. Yang ada kami hanya mengembangkan bibit-bibit yang sudah ada seperti itu. Nah,
disinilah terjadinya mungkin sedikit nitip pesan bagi kakak-kakak yang nanti terlibat dalam menyusun perubahan kurikulum itu apa sih perbedaannya antara terampil bergerak dengan keterampilan bergerak, yang pada akhirnya pada saat kami menyusun walaupun tidak 100% saya percaya dan yakin kita tidak ada yang 100% menyusun modul ajar itu dari nol. Pasti kita pakai ATM. Setuju mboten kakak-kakak? Nah, cuma gara-gara seperti itulah akhirnya kita berpikir, ini apa perbedaannya antara terampil bergerak dengan keterampilan bergerak. Kemudian waktu yang sebelumnya itu elemennya itu kalau nggak salah pengetahuan bergerak kalau nggak salah ya, tapi di sini menjadi belajar melalui gerak. Kan sama saja sebetulnya ya Kak ya, cuma perbedaan bahasa yang akhirnya membuat kami yang tadinya semakin sedikit mungkin ya, makanya banyak yang di 6 mungkin tadi, sedikit memahami kurikulum Merdeka yang kemarin-kemarin itu, kemudian muncullah ini CP di 2024, mau tidak mau kan kita berpikir ulang lagi Kak. Makanya pemahaman yang sebetulnya sudah lumayan mungkin di antara kita sudah mungkin dari 7 ke 8 lah, menjadi kita menurun lagi nih, kita berusaha memahami lagi. Tetapi saya yakin dan percaya kakak-kakak semua yang ada di sini dan rekan-rekan guru PJOK di Indonesia ya, kita adalah guru-guru yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Jadi mungkin tidak ada masalah dengan ini. Cuma ya tolong ya Kak ya, jangan perubahan kurikulum hanya dari sisi bahasa, tetapi esensinya itu ada di mana. Itu yang sebetulnya ingin kami dapatkan di situ Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Intan, kita berikan aplaus dulu Kak Intan. Terima kasih memang ini menjadi tidak hanya Kak Intan sepertinya ya, barangkali kakak-kakak di sini atau di luar sana yang yang tidak mengikuti program ini pun juga bisa jadi memiliki keresahan yang sama berkaitan dengan perubahan CP ini ya. Oke Kak, kemudian tadi berkaitan dengan pandangan terkait dengan pemahaman ya. Nah, kemudian ini juga keterkaitan dengan pertanyaan berikutnya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tadi juga disinggung juga oleh Kak Intan juga terkait dengan ketercapaian bahwa terkait dengan koneksi dengan elemen-elemen ya yang menjadi pembeda antara 2024 dan sebelumnya. Kaitannya apakah dalam pencapaian ini tadi balik lagi ya, mode setelan pabrik ya sudah berproses CP-nya yang lama, ternyata ganti CP 2024 ya. Mungkin kita bahasakan balik potensi balik ke setelan pabrik, harus kita mulai lagi dari awal begitu. Oke, itu pandangannya Kak Intan. Boleh berbagi kakak-kakak yang lain? Terkait dengan pertanyaan pemantik yang ini pertama itu memahami dengan baik tujuan mapel, kemudian ini saya sampaikan sekaligus ya untuk apakah tujuan ini bisa dicapai tadi ya, tujuan terkait dengan capaian-capaian tadi. Monggo Kak, boleh berbagi Kak berkaitan dengan dua pertanyaan pemantik tadi. Kaitannya dengan ini capaian pembelajaran PJOK Kumer 2024. Monggo Kak, silahkan. Monggo Kak. Sebentar.
Halo Kak, untuk apa, tadi untuk terkait dengan pertanyaan pemantik, adakah yang ingin berbagi Kak? Ini saya stop share screen dulu Kak, uh, saya stop dulu, sebentar. Saya mau berpindah untuk share screen. Sambil menunggu proses, adakah yang berkenan untuk raise hand? Monggo Kak, dipersilahkan Kak. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, oke. Ya. Oke. Oh ya Kak, untuk yang saya share screen ini apakah sudah muncul Kak? Belum. Belum. Jadi Belum. sudah. Oke. Hmm. Ya, belum bisa ya. Sebentar Kak, ini kemungkinan ada permasalahan pada jaringan. Oke, kita coba ulangi lagi Kak. Oke. Nah, kita coba lagi Kak. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa Kak. Kita coba share screen lagi. Ini berproses, mudah-mudahan bisa. Oh, ternyata saya terlempar ya. Oke. Nah, ini saya karena pakai dua device ini agak masih terkoneksi sebentar Kak. Oke, sambil proses barangkali
Oke, saya coba sebentar Kak. Ini kok sepertinya saya sebentar saya cek dulu. Cek. Nah, ya. Nah, non sewu kakak-kakak, ini saya share screen lagi. Apakah bisa diakses? Bisa Kak. Hilang lagi. Oke. Sekarang sudah muncul Kak? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin ini kita coba lanjut lagi. Tadi kita sampai ini ya, terkait dengan pertanyaan pemantik 2 ini. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya coba sambil ngecek ya Kak ya. Di sini apakah siapa nih yang Kak Dwi, apakah bisa mengakses suara saya Kak? Apakah Kak Dwi hadir dalam forum ini Kak? Lagi meeting kayaknya kayak itu Kak Dwi. Belum bergabung ya Kak Dwi ya? Atau kalau Kak Agus, Kak Ketua, hadir tidak ya? Hadir Kak, alhamdulillah. Oke, boleh berbagi pandangannya Kak Agus? Oke, matur nuwun. Oke. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Nah, Pendidikan jasmani olahraga kesehatan sekolah bukan hanya tentang kebugaran fisik semata, tetapi juga tentang pendidikan integral siswa untuk kehidupan yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang tepat, mata pelajaran ini dapat menjadi landasan yang penting dalam membentuk generasi masa depan yang lebih sehat dan berprestasi. non sewu Kak Imron apa sih? Saged mute dulu Kak. Kak Agus boleh diulangi kembali Kak? Tadi agak kemersek Kak. Oke, teman-teman. Jadi tujuan PJOK di dalam sekolah adalah untuk pendidikan jasmani olahraga kesehatan yang ada di sekolah bukan hanya tentang kebugaran fisik semata, tetapi juga tentang pendidikan integral yang mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang tepat, mata pelajaran ini dapat menjadi landasan penting dalam pembentukan generasi masa depan yang lebih sehat dan berprestasi. Terima kasih. Kira-kira kalau dikaitkan dengan capaian pembelajaran ini, kira-kira tujuan PJOK itu bisa dicapai tidak Kak? Atau menurut Kak Agus mungkin, apakah Kak Agus bisa mencapai tujuan-tujuan PJOK pada 2024 ini? Sedikit demi sedikit mempelajari dengan adanya kayak gini program pengembangan PJOK, dan alhamdulillah
banyak ilmu yang kami serap, Kak. Nggih. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Agus, kita berikan aplaus ya Kak. Oke, kita berikan aplaus untuk Kak Agus, dan tadi sempat berapa ya, kita nge-freeze 3 menit ada ya tadi ya. Karena apa, ini kayaknya ada kendala ya, memang seninya apa ya, daring ya, ada nge-lag dikit ya. Tapi alhamdulillah ini sudah aman lagi. Sebentar. Kita coba slideshow. Nah, untuk memahami tujuan umum, ini kita penting ya sebagai acuan untuk penting juga sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan sudah guru-guru itu dalam satuan pendidikan menyesuaikannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran gitu. Jadi meskipun ini sudah di CP, kemudian bahkan dan seterusnya, itu bisa disesuaikan kembali dengan karakteristik yang ada pada peserta didik, kakak-kakak sekalian begitu. Nah, berikutnya kita akan maju ke pertanyaan pemantik. Nah, kita akan boleh Kak dibacakan Kak? Silakan raise hand, dibacakan kemudian dibagi pandangannya Kak. Berkaitan pertanyaan pemantik ini Kak. Oh iya, Kak Imron, monggo Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba membacakan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kalau menurut saya, bagaimana sih untuk memastikan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai pada faktanya? Kalau menurut saya, itu murid atau siswa itu bisa berubah dari yang tidak bisa menjadi bisa memahami dan bisa mempraktekkan, kayak gitu saja. Artinya ada perubahan pendidikan pembelajaran dari yang tidak bisa atau yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa praktek bisa menjadi praktek, bisa untuk mempraktikkan, sehingga ada perubahan dari awal dan akhirnya ada mereka berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak bisa praktek bisa mempraktekkan. Itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Imron sudah berbagi pandangannya. Kita berikan aplaus untuk Kak Imron dan juga kakak yang lain. Terima kasih. Kita bisa next Kak ke slide berikutnya berkaitan dengan tadi kita koneksikan ya terkait dengan backward design. Nah, pada prosesnya backward design itu dalam pengembangan kurikulum ya, secara umum melalui 3 tahap di bawah ini Kak. Jadi ada 3 tahap. Barangkali kakak juga sudah memahami apa itu backward design. Yaitu langkah tahapan pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Karena esensinya ya, backward design itu kita tahu CP-nya dulu. Jadi CP itu kan sebenarnya apa yang dicapai itu kan endingnya ya. Ketika kita tahu endingnya, baru ditarik. Nah, tarik mundur. Tarik ke depan ya.
dari belakang itu tarik ke depan, jalan mundur begitu. Nah, setelah kita tahu identifikasi CP-nya apa, ending-nya apa, termasuk penyesuaian terhadap tujuan-tujuannya disesuaikan dengan karakteristik tadi. Kemudian nomor 2 itu menentukan metodenya, metode penilaiannya seperti apa, asesmennya seperti apa. Apakah nanti peer assessment ataupun dan seterusnya, nanti ada berbagai macam nanti. Ini akan kita pelajari di nanti terkait asesmen itu di modul 2 nanti ada. Kemudian modul 2 atau 1.6 nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian nomor 3 itu kita merencanakan pengalaman belajar dan strateginya, strategi dalam pembelajaran. Nah, kita strateginya mau menggunakan apa? Apakah kooperatif, learning atau yang lain. Nah, itu baru kita bisa. Jadi proses 3 tahap untuk backward design itu ada 3 ini. Oke. Berikutnya untuk membungkus tadi kan ini sebagai penguatan ya, sebagai penguatan bahwa backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Yang diinginkan itu yang sesuai tadi karakteristik yang ada pada setiap sekolah, bahkan setiap jenjang, ataupun bahkan di sekolah yang sama, karakteristik setiap kelas ya, itu berbeda. Bisa saja CP-nya bahkan tujuan breakdown-nya itu ada pembedanya begitu. Nah, kemudian backward design ini juga pada akhirnya membantu guru, membantu kakak-kakak dalam menyelaraskan ya antara tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Jadi endingnya itu apa, langkah-langkahnya itu juga terkoneksi, bahkan hingga asesmennya apa terkoneksi mengalir gitu Kak. Nah, oke, kita sudah sampai pada penghujung aktivitas pertama. Ini nanti kita ada 3 aktivitas ya Kak ya. Untuk aktivitas pertama ini apakah bisa dipahami Kak? Kalau mungkin bisa dipahami, boleh saya minta emoticon tombol jempolnya Kak. Nah, kita bisa lanjut ke aktivitas kedua. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita lanjut ya Kak ya untuk aktivitas kedua, yaitu berkaitan dengan penyusunan program PJOK. Nah, ini menarik ini. Dari tampilan ini barangkali ada yang ingin berbagi Kak, pandangannya Kak? Ini berkaitan dengan kurikulum. Definisi kurikulum berbasis standar. Adakah yang ingin berbagi atau raise hand mungkin? Atau mungkin saya cek sambil ngecek juga. Kak. Oh. Siapa ya tadi yang belum, terutama yang belum memberikan belum atau baru masuk mungkin ya. Ini Kak Dwi keluar ini kayaknya sinyal ini. Internet ini. Kak Didi apakah ada? Apakah hadir Kak? Bisa hadir, mengakses Kak. suara saya Kak? Bisa Kak, bisa. Boleh membagikan pandangannya Kak berkaitan dengan slide yang tertampil ini? Terima kasih atas waktunya Kak. Ini menarik sekali tentang kurikulum PJOK, apalagi tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu luar
biasa. Kadang kita yang sedang mengalami pendidikan sekarang pun kita belum tentu paham sekali tentang seperti ini, Kak. Apalagi teman-teman kita yang belum merasakan yang namanya pendidikan-pendidikan seperti ini, baik dari guru penggerak ataupun PKG ini atau mungkin PPG. Mungkin kalau untuk berbicara jauh tentang kurikulum yang terbaru yang sekarang, saya menanggapi tentang kurikulum berbasis standar. Ini kalau di poin pertama ini, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini kalau kurikulum seperti ini hanya keterampilan saja, mungkin kalau menurut saya ini jauh dari esensi kurikulum ini sendiri, karena mungkin ada beberapa kajian seperti pengetahuan dan yang lain-lainnya, Pak. Artinya ada kemampuan yang lain juga. Terus yang kedua ini tentang buku teks. Buku teks peserta didik dikatakan sebagai suatu kurikulum. Kalau itu buku teks saja yang dijadikan suatu kurikulum, ini menurut saya agak rancu juga, karena masih banyak juga buku-buku yang referensi-referensi dari penerbit-penerbit lain, sehingga ada tujuannya sama, mungkin nanti isinya mungkin yang agak berbeda. Yang tepat kalau menurut saya ini yang ketiga, Kak. Untuk kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari melalui keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini yang menurut saya ini yang paling utama, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan tentunya sikap peserta didik dengan harapan kita memiliki sikap-sikap yang baik yang akan bisa diterima oleh di masyarakat juga, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Didi sudah berbagi pandangannya. Ini juga tadi saya cek ada yang menyampaikan juga di kolom chat ini ke Agus apa ya nih, Kak Agus. Kurikulum yang efektif dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, sehingga tujuan utama kurikulum mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dan menjadi lebih produktif serta berdaya saing global ya, mengikuti perubahan yang semakin cepat. Dan saya kira kalau ini sudah clear ya Kak ya terkait dengan kurikulum berbasis standar, karena kajiannya itu kompleks ya kurikulum, jadi ya pilihannya adalah yang di bawah ini. Jadi yang harus ditangkap oleh apa ya, dicapai pada kurikulum ya ada garis besarnya tiga aspek ini ya, atau 3 dimensi ini, ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, berikutnya untuk komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, ini ada 5 komponen. Yang pertama itu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum kurikulum satuan pendidikan. Nah, itu adalah komponen-komponen yang harus yang ada pada satuan pendidikan ya, pelaksana kurikulum merdeka. 5 tadi Kak. Nah, untuk kurikulum ini, kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan ini terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini tertuang pada
sumbernya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun 2022, page 72. Nah, komponen ini bekerja secara bersama-sama, Kak. Jadi dari 5 ini ya, komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai ya dalam implementasinya. Dalam hal ini implementasi pada pembelajaran PJOK ya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di berbagai yang disesuaikan dengan karakteristik berbagai jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, SMA ataupun SMK. Bahkan SD pun ya sesuai karakteristik SD, ada yang SD negeri, ada yang MI, sekolah-sekolah yang kalau SD sekolah-sekolah negeri kan misalnya umum ya, atau sekolah yang berbasis agama seperti MI ataupun sekolah keagamaan yang lain begitu yang melebur, mungkin kalau SD mungkin SD Kanisius atau dan seterusnya. Baik, untuk berikutnya nah, ini ada pertanyaan pemantik dan sebenarnya sudah ada jawabannya bahwa mengapa kurikulum operasional ini berbeda antar satuan pendidikan. Nah, menarik ini pertanyaan pemantiknya. Mengapa kurikulum ini operasional ya, kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan dan jenjang. Nah, ini tentu agar bermakna ya, agar bermakna, dan kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, tentu ini bisa menjadi Kak ya, kabar gembira bagi kakak-kakak bisa menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini jadi capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik, kultur, kebutuhan, konteks, dan kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan ini terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan pendidikan, dan pengorganisasian pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran. Nah, ini terkoneksi juga Kak dengan yang tadi ya, putusan Menteri ya, Kemendikbud, dan ini juga saling membentuk kurikulum yang komprehensif. Jadi kata kuncinya merdeka ya Kak ya, merdeka. Jadi tidak apa yang di CP ini ya jadi guru PJK itu diberikan keleluasan dalam meracik dalam tanda kutip obat ya, dalam meracik pembelajaran begitu Kak. Tapi bukan berarti pembelajaran ini obat yang pasti manjur ya. Kadang ada peserta didik kita yang mencapai, ada yang belum. Nah, yang belum tetap itu makanya ada refleksi ya, evaluasi dan seterusnya. Baik Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sepertinya ini terkait dengan Nah, kita berbagi pandangan lagi Kak. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Kita coba, nanti ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang kurikulum PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, terkait pertanyaan pemantik ini, monggo saged dituliskan jawabannya melalui kolom chat atau bisa langsung disampaikan secara lisan. Yang kolom chat bisa langsung ya Kak, mengetikkan, tapi kalau mau sampaikan lisan juga boleh Kak. Sampaikan saja
melalui apa ya, resen dulu Kak. Silakan resen agar saya bisa mendeteksi. Nanti kakak yang ingin menyampaikan pandangannya, jadi bisa kita berikan kesempatannya. Monggo kita beri waktu 1 menit untuk mengetik. Atau kalau disampaikan langsung ya sekarang boleh Kak? Dipersilahkan monggo. Jadi saya sambil coba cek di, oh ya ini sudah ada ini. Sudah. Oke. Ini Kak Krisdianto menuliskan menganalisis. Boleh di itu Kak, dielaborasi bersama Kak, apa yang dimaksud ini Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PJOK. Nah, dalam pengembangan kurikulum paling tidak saya harus menganalisis hasil yang kemarin direfleksi atau tahun yang kemarin, kira-kira apa yang dibutuhkan, yang diperlukan pada anak-anak murid dalam rangka pengembangan supaya anak murid yang kita ajarkan itu keterampilannya ada peningkatan, pengetahuannya ada peningkatan. Di samping itu paling tidak setelah menganalisis baru dievaluasi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, kepala sekolah terutama yang akan mempersiapkan kira-kira saprasnya bagaimana, sudah siap apa enggak, terus lingkungan yang ada, aset-asetnya itu bagaimana. Ya, paling enggak setelah analisis, terus dievaluasi, selesai, baru membuat seperangkat kurikulum pelajaran PJOK. Dari mulai tingkat yang terendah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan dari kelas yang tinggi, 4, 5, 6, karena di situ ada sedikit perbedaan antara kelas rendah dengan kelas yang tinggi. Biasanya kalau kelas rendah itu kan senangnya masih bermain. Ya, kalau bermain paling enggak di kurikulumnya banyak geraknya, banyak aksinya. Tetapi kalau kelas tinggi, kalau kita bermain jelas tidak mungkin karena mereka sudah mulai tahu, paham akan olahraga, ilmu olahraga. Misalkan diarahkan mengenai bagaimana permainan, kalau memang ada fasilitasnya bola voli ya bola voli teknik dasarnya. Kalau di atletik ya paling tidak kita diajarkan ke teknik dasar lompat tinggi apa lompat jauh. Ya baru dikemas dalam suatu paket pengembangan kurikulum tahun. Ya misalkan tahun 2004 karena sesuai dengan tiap tahun pasti akan berbeda-beda untuk peningkatan pengembangan kurikulum olahraganya. Kadang tahun ini anak ini sudah mulai senang dan bangga olahraga yang disenangi. Itu kan perlu ditingkatkan, diarahkan biar anak tersebut bisa ada peningkatan, bukan malah menjadi bosan. Kadang-kadang kan karena mungkin sepak bola terus anak kan menjadi jenuh atau bosan. Bagaimana mengemasnya? Itu saja mungkin dari saya Pak Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kris. Pemaparannya, kita berikan aplaus untuk Kak Kris. Saya coba bacakan ya, di kolom chat ini ada banyak ini yang sudah menuliskan. Ada Kak Imron, itu cara merancang program PJOK mengacu pada kompetensi dasar,
yang dicapai oleh siswa, nah yang meliputi pengetahuan dan keterampilan olahraga. Kemudian Kak Intan, ini membuat tujuan pembelajaran dengan memilih aktivitas berdasarkan filosofi guru. Kemudian Kak Rina, non saya Kak Kris, sakit mute dulu. Iya. Oh iya, maaf Pak. Iya, maaf Kak. GG. Berikutnya tadi Kak Intan ya. Kak Rina ini dimulai dari melakukan analisis karakteristik peserta didik, yaitu asesmen, diagnostik, kemudian aset yang ada dalam satuan pembelajaran ya. Kemudian Kak Dian ini menyampaikan identifikasi kebutuhan siswa dengan menetapkan tujuan, memetakan materi dengan membuat modul ajar. Kalau dulu RPP ya, sekarang sudah modul ajar. Kemudian melakukan penilaian, asesmen ya, dan evaluasi serta refleksi pembelajaran. Kompleks ini. Sampai dengan refleksi Kak Arismoyo menyesuaikan kebutuhan dan kemajuan peserta didik, yaitu dengan merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Dan yang lain saya kira sudah mengena, sudah makin kompleks. Oke. Ada asesmen, ada refleksi, dan seterusnya. Analisis CP, kemudian pemetaan aset. Kita bisa next ini untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJUK? Ini mungkin langsung gabung saja Kak, pertanyaan nomor 2 dan 3. Ini bisa mungkin di screenshot. Pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJUK yang sekarang berlaku? Monggo ini saged di screenshot disesuaikan. Monggo bisa dijawab. Oke. Sepertinya belum muncul ini. Esensi apa ya? Inti dari pertanyaan kedua itu yang kakak anggap sesuatu bernilai untuk dipelajari murid ya di kelas PJUK. Sesuatu yang bernilai, nilai-nilai yang perlu dipelajari di PJUK. Dan ketiga itu bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum MAPEL PJUK yang sekarang. Ini kaitannya dengan tadi ya, sesuatu yang bernilai tadi bisa dikaitkan. Jadi ini sebenarnya pertanyaan 1, 2, 3 ini terkait. Jadi kita coba kaitkan yang nomor 2 dan nomor 3. Oke.
Apakah sudah ada ini menguji? Oh ya, ini Kak Andri. Kak Andri, apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Kak. Nah, ini yang dituliskan Kak Andri menguji efektivitas ini yang pertanyaan nomor berapa, Kak? Itu yang 1, nomor 2, atau 3? Nomor berapa, Kak? Nomor 1, Kak. Oh, nomor 1. Atau kalau udah ada jawaban nomor 2, 3, bisa disampaikan mungkin? Belum, Kak. Oke, belum. Baik. Anjay, ini terima kasih Kak Andri. Oh ya, ini sudah ada ini Kak Kak Rina. Oh ya, Kak Rina, apakah berkenan menyampaikan secara lisan, Kak? Oh nggih, siap Kak. Terima kasih. Ini menyambung dua pertanyaan nggih, antara 2 dan 3 yang berkaitan. Kalau menurut saya bahwa apa yang bernilai dari pembelajaran PJOK itu intinya adalah perubahan dari peserta didik itu. Perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Baik itu tiga ranah itu adanya perubahan. Okay. Kemudian mengintegrasikannya bagaimana? Mengintegrasinya adalah dengan pembelajaran yang mengembangkan ketiga ranah itu, Kak. Itu saja secara progresif, keseluruhan, dan sebagainya. Begitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Rina. Terima kasih. Sudah berbagi pandangannya begitu, Kak. Berikutnya untuk kita langsung bungkus saja ya, karena sebenarnya ini sudah tersampaikan juga Kak Rina, dan saya coba cek lagi ya, barangkali ada penguatan dari yang lain. Oh ya, ini ada Kak Imron, bernilai itu pengetahuan praktik keterampilan dan juga terkait dengan karakter. Ini Kak Ainur Rizal. Di sini satu yang bernilai ini kaitannya dengan keterampilan motorik dasar, pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan, nilai-nilai sportivitas, kerjasama, serta pengembangan mental dan emosional peserta didik. Begitu. Jadi kita next. Nah, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, setidaknya ada 6 faktor. Oke. Ini mungkin saya coba bacakan lagi nih. Oke, terima kasih Kak Hanarima, Kak Krisdianto, Kak Ubaidin. Terkait nilai-nilai tadi, saya kira sudah secara garis besar ada persamaan ya dengan yang tadi sudah disampaikan begitu. Terima kasih. Nah, kita bisa lanjut. Dan yang belum mengetikkan kolom chat boleh sambil mengetikkan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ini ada 6. Yang pertama, faktor pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ini konteks masyarakat. Ya. Yang ketiga ini waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapannya. Nah, yang keenam ini adalah teknologi. Jadi ini faktor-faktor ya, dan untuk pemaparannya kita sudah barangkali bagian-bagian ini sudah kita jabarkan begitu, sudah kita pelajari ya tadi secara baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan kita coba breakdown mungkin dari yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini saya kira sudah clear ya bahwa kan tadi penentuan CP, tujuan itu tetap disesuaikan ya, penyesuaiannya sesuai dengan ini kebutuhan karakteristik. Kemudian 2, konteks masyarakatnya sekolah peserta didik ini pada masyarakat atau budaya tertentu. Kemudian waktu
waktu ini nyambung dengan alokasi jam pembelajaran, waktunya baik itu di pagi, siang, alokasi jam belajarnya apakah 1 minggu itu 3 JP, 4 JP, atau 4 JP plus bonus yang hari Jumat mungkin ya, kalau semacam krida, ya aktivitas krida paginya senam bersama mungkin ketambahan itu. Kemudian 5 cakupan tahapan, dan 6 teknologi ya, penggunaan pengembangan program teknologi, karena ini suatu keniscayaan karena perkembangan zaman yang sudah ke arah sana. Jika ini kita sudah masuk penghujung aktivitas kedua, nah kita mau sebelum kita lanjut ke aktivitas ketiga, apakah ada yang perlu kita elaborasi bersama berkaitan dengan aktivitas kedua? Kalau dirasa cukup, boleh saya minta jempolnya lah. Jempolnya kakak-kakak. Oke. Jadi terima kasih Kak. Kita lanjut ke aktivitas ketiga. Nah, aktivitas ketiga ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi dari Ki Hajar Dewantara ya dalam pendidikan nasional. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Kak, sebelum kita lanjut. Menurut kakak-kakak, nah ini bisa disampaikan secara langsung melalui raise hand atau melalui kolom chat. Untuk kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oh iya, apakah Kak Torik hadir dalam forum ini, Kak? Apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Hadir Kak, cuma putus-putus ini Kak. Oh iya, Kak. Oke. Oke. Boleh berbagi, Kak, berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang terpampang ya di layar Kakak. Oke. Oke. Terima kasih Kak Erik. Berkaitan dengan pertanyaan pematik, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Menurut saya itu kata kuncinya adalah berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu untuk peserta didik itu bergerak Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih Kak Torik. Terima kasih. Saya coba cek ya di kolom chat. Nomor ini Kak Faris menyampaikan bukan ini, sebentar. Kata kunci. Kak Faris, ini pertanyaan yang keberhasilan tadi ya. Kata kunci menurut Kak Fahru Rozib, kata kuncinya peserta didik. Oke, Kak Rina, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk Kak Kris, berpihak pada murid ya, berpihak pada murid dalam pembelajaran PJOK. Kak Ainur Rizal, kata kuncinya adalah aspek-aspek ya, yang aspek-aspek yang harus dipelajari peserta didik. Kemudian Kak Yaul, pembelajaran berpusat pada murid. Kak Agus, ini kata kuncinya apa ini Kak?
kurikulum PJOK mungkin, kurikulum PJOK, program yang komprehensif, relevan, bermanfaat, kemudian perkembangan siswa, aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Kak Hana Rima, karakteristik yang berbeda, Kak Intan berpihak pada murid, kemudian Kak Imron, pengembangan kurikulum, dalam merencanakan kurikulum, Kak Martono ini pembelajaran yang berpihak pada murid. C. Kita, oh ya ini slide-nya, pertanyaannya ini malah tidak terpampang. Oke, kita coba breakdown, Kak. Mungkin apa saja yang telah kita bahas, apa yang telah, apa ya, sebentar. Nah, ini akan kita kupas pada slide berikutnya, Kak. Kira sudah. Terima kasih, ini sudah hampir semua ya menyampaikan pendapatnya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, fokus pada materi yang esensial, jadi muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang berikutnya, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, ini itu kaitannya pada pengembangan kompetensi diantaranya sosial, emosi, dan moral dari peserta didik. Dalam hal ini pada pembelajaran PJOK ya, yang berbasis kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir fleksibilitas pembelajaran. Nah, karakteristiknya ya di sini kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke. Ini kita sudah mulai mencapai akhir, Kak. Sebelum kita mencapai akhir, terima kasih Kak Rismoyo, Kak Aditya, Kak Andri sudah menyampaikan ini terkaitan dengan kata kunci. Peserta didik ya. Peserta didik, berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Nah, kita coba sambungkan dengan yang slide yang muncul di layar kakak ini dengan slide berikutnya. Slide berikutnya itu berkaitan dengan pertanyaan pemantik ya. Kita coba sebelum kita Kak ya, kita proses mengakhir kita ending pada tatap maya kali ini. Coba kita sejenak kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Bolehkah dibagi melalui kolom chat atau melalui raise hand, Kak? Kita berikan waktu 1 menit untuk menelaah ini dan barangkali mau mengetikkan di kolom chat. Boleh Kak berbagi melalui raise hand, Kak? Mungkin saya coba cek sambil mengecek juga. Kak Yaul. Oh, Kak Krisdianto mengangkat tangan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, sudah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Erik untuk memberikan kesempatan waktunya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia dilahirkan itu seperti kertas yang putih.
perlu diajarkan, perlu diisi, perlu adanya setetes tinta yang menggoresnya. Ya, paling tidak dengan lembaran kertas putih yang berbeda-beda, meskipun lembaran putih, tapi putihnya itu berbeda-beda. Itu menandakan ciri karakteristik seseorang. Seseorang itu paling tidak harus bisa diajarkan, karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya. Dalam kondisi apapun, anak yang sudah lahir hidup itu wajib diajarkan untuk bisa lebih maju, untuk bisa bermasyarakat, supaya bisa nantinya menjadi kemampuan yang khusus yang ada pada anak tertentu, karena ya Allah itu menciptakan manusia pasti ada kelebihannya, itu bisa ditingkatkan. Jadi dalam mendidik itu tidak disamaratakan, paling tidak ada pembedanya. Itu saja menurut saya Pak Erik, Kak Erik, mengenai diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih mute ya. Maaf, ternyata masih mute. Terima kasih Kak Krisdianto sudah menyampaikan pandangannya ya terkait dengan apa yang tertera pada pertanyaan pemantik yang ada di layar. Jadi ini saya coba membacakan sebagian mungkin ya kakak-kakak yang sudah menuliskan di kolom chat Google Meet. Di sini Kak Martono menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 akan dicapai melalui kurikulum merdeka, di mana tujuan utamanya bahwa mendidik haruslah memerdekakan. Nah, berikutnya Kak Rina, pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kaitannya dengan Komer adalah Komer sangat mendukung pembelajaran Ki Hajar Dewantara di mana kita diberi keleluasaan untuk memberikan materi yang esensial saja, disesuaikan dengan kodrat anak dan kodrat alam. Jadi memperhatikan karakteristik tadi ya, karakteristik kemudian termasuk masyarakat, budaya, mungkin begitu ya Kak Rina. Berikutnya pandangan dari Kak Ainur Rizal, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kalau dikaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, tentu hal ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini menarik ini, Kak. Ada konteksnya diferensiasi, ini boleh dibagi nih, Kak Ainur Rizal. Baik, Kak Erik. Cek sound dulu, Kak. Suaranya masuk apa enggak, Kak? Sangat aman. Ya. Monggo, Kak. Jadi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan guru itu hanya menuntut apa yang ada dalam anak, Pak. Ya, saya ini berarti bertentangan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Kis tadi ya, bahwa anak itu seperti kertas putih yang kita sebagai guru itu harus mengisi kertas itu. Tapi menurut pandangan saya, ya setelah membaca pendapat atau pandangan-pandangan pembelajaran yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ini sifatnya sebagai fasilitator, hanya menuntun bakat-bakat yang sudah ada, yang ada di dalam peserta didik tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, tentu ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Ya, jadi kita itu hanya mengarahkan saja dalam pembelajaran ya, sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik. Mungkin itu Kak Eri. Terima kasih. Terima kasih Kak Ainur Rizal. Wah, ini sudah lumayan banyak ini.
Oke, mungkin kita coba beralih ke Kak Ubaidin. Apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Halo Kak, bisa Kak? Oke, Nah, boleh dibagi, Kak, pandangannya, ya, Kak? ya jadi pandangan menurut saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah suatu kodrat alam, yaitu kebutuhan setiap orang itu pasti membutuhkan pendidikan. Kemudian pendidikan itu berpusat pada anak ya sesuai dengan kebutuhannya, baik minat, bakat, dan sebagainya. Jadi tidak bisa disamakan antara satu anak dengan yang lainnya, termasuk tadi berdiferensiasi ya, pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pendidikan yang holistik yaitu tidak hanya pengembangan pengetahuan saja, tapi aspek sosial, emosional, dan spiritual juga perlu dikembangkan dalam pendidikan. Itu menurut saya Kak Erik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ubaidin. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan secara lisan? Boleh kita berikan kesempatan untuk resen. Oke, sambil menunggu yang ada resen, kita coba bacakan mungkin Kak. Ini Kak Imron. Ini terkaitan dengan membangun kerjasama, gotong royong, mengembangkan karakter olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga, berarti etika, literasi, estetika, dan kinestetik. Nah, Kak Agus ini menyampaikan bahwa pendidikan sebagai pembebasan, pendidikan berbasis kebudayaan, menghargai keunikan siswa, pendidikan inklusif, pendidikan yang relevan dan dinamis, mengaitkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, diharapkan dapat memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, lebih mandiri, kreatif, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kak Faris, setiap anak memiliki potensi unik. Oke. Di sini Kak Aditya memberi kebebasan mengeksplor pada peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan yang ada pada diri peserta didik. Oke, terima kasih. Saya kira ini sudah terjawab ya paparan dari kakak-kakak. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Di slide berikutnya ini disampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, optimal mungkin ya, baik setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak ini selaku pendidik PJOK ini garis tebalnya ini hanya dapat menuntun kita sebagai fasilitator ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar peserta didik itu dapat memperbaiki lakunya, maksudnya bukan dasarnya lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan dari kodrat anak. Jadi ya setiap anak itu punya sisi spesialnya masing-masing ya. Kita sebagai pendidik ya, kita sebagai fasilitator saja, kita menuntun, mungkin ada kalanya kita mendorong ataupun mengembangkan bukan mencipta, kita bukan mencipta dalam hal ini, begitu. Dan ini adalah esensi dari
yang dimaui oleh Ki Hajar Dewantara begitu. Menurut tertuang dalam tulisan beliau ya pada tahun 1936. Oke. Baik, sebelum ini kita sudah pada penghujung ya Kak ya, penghujung aktivitas ketiga. Dan artinya apa? Artinya kita sudah selesai ya melaksanakan aktivitas. Nah, sebelum kita next, kita closing. Nah, dari sini adakah kakak yang ingin mengelaborasi kembali atau kita memberikan penguatan ataukah dirasa cukup? Kalau misalkan butuh elaborasi atau kita diskusikan, boleh raise hand. Tapi kalau itu dirasa cukup, boleh memberikan jempolnya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, untuk kali ini kita karena apa ya? Kita diskusi tidak berpindah jamboard, kemudian tidak ada perpindahan spreadsheet dan sebagainya. Ini relatif lebih tepat waktu ya ini ya, tidak jauh dari JP-nya kita begitu, 2 JP. Oke, berikutnya kita masuk ke slide terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum menutup kita foto dulu Kak. Kita foto dulu kemudian atau kita doa dulu, monggo Kak Agus barangkali mau mengkoordinir rekan-rekannya untuk foto dulu atau doa dulu Kak. Atau seperti biasa kita doa dulu baru foto-foto. Kak Ketua, bagaimana Kak? Blank. Laptopnya blank Kak. Mohon maaf. Nah, ini kan sudah masuk penutup Kak. Wah. Ya Alhamdulillah ngeblanknya ini ada sisi positif yang ngeblanknya pas penutup ya Kak ya, nggak apa-apa Kak. Bukan di itu ya. Jadi gini Kak, ini penutupnya badai foto dulu atau doa dulu? Kalau Doa seperti dulu, sebelumnya doa dulu baru foto. Tapi monggo ini kebijakannya apakah ada penyesuaian? Doa dulu aja Kak, biar Jadi, lebih barokah. Jadi monggo Kak, kami persilahkan Kak. Terima kasih Kak Fasil dan kakak semua kelas 18. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas apa yang disampaikan Kak Fasil dari A sampai Z, dan Alhamdulillah mudah-mudahan menyerap buat kita semua dan kita nanti bisa tularkan kepada siswa di sekolah masing-masing. Matur saya kembalikan ke Fasil. Jadi terima kasih Kak Agus, Kak Ketua. Kita berikan aplaus untuk kita semua, untuk semuanya ya, sudah semangat aktif dalam diskusi tatap muka kali ini. Nah, monggo, ini Kak siapa ini? Monggo yang Dian yang biasanya Kak. Oke, Kak Dian atau saya juga backup juga bisa, boleh. Yang lain juga boleh juga membackup. Sebentar. Oke, monggo on cam. Kita pose ini ya, pose resmi kita ya. Mana ini? Oke, berarti saya pakai satu tangan ini ya. Karena yang satunya megang. Halo Kak Dian, apakah bisa membantu? Oh iya, ini di saya, ini yang pakai HP itu Iya, Kak muncul Erik. semua Kak. Oke. Boleh bantu Kak? Oke, Bantu sebentar. untuk screenshot kan?
Yuk, pose 1, 2, 3, tahan. Oke. Gaya bebas boleh. Satu lagi gaya bebas, gaya bebas. Sebentar, Kak. Yuk, gaya bebas. Mana aku kok? 1, 2, 3, tahan. Ya, sinyalnya jelek banget. Oke, sudah. Terima kasih Sudah. kakak-kakak semua atas atensinya. Kita tutup dengan tadi juga dengan doa. Kita ada tatap maya lagi sepertinya minggu depan ya Kak ya, atau nanti saya cross check lagi di jadwal untuk memastikan. Dan monggo untuk kegiatan asinkronus monggo tetap diproses, dan untuk apa yang sudah kakak laksanakan penugasannya baik di asinkronus terutama ya, akan segera dalam saya proses untuk pengecekan begitu Kak. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga Kak. Ini kita salam video Kak. Salam video Kak. Salam. Ya, Bu Intan. Salam, aku panggil. Halo Mas Agus. Siap. Ntar kita meet up Mas. Oke, bentar lagi tanggal 21 Pak ya, kalau tidak salah nanti kita. Kebut nih Kak. Nah, kita Kebut mulai terus. satu. Ayo teman-teman izin live Iya, ya. monggo. Semua.